Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri nyawatin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi Rasulullah biadi kulati ini. Saya ini hari ini saya sengaja saya umumkan ke di WA grup kalau kita ada kopdar dadakan. Saya kan sableng orangnya dadakan aja kadang-kadang. Tapi kapan hari ada komen di IG saya dari Pak Bagus ya. Pak Bagus di Bali ini. Dia ngasih nomor handphonenya. Saya udah kasih nomor WA saya. Yang 50.000 kan sulit nih saya kadang jumpai karena memang banyak banget sehari bisa 100 lebih yang WA saya. Jadi saya nggak kebaca. Saya cari-cari di YouTube kok nggak ketemu orangnya mau saya telepon dari kemarin 2 hari ini. Tadi saya pikir mudah-mudahan orang ini bisa datang hari ini ketemu. Nah kalau niat baik ya dia juga bagus ya. Getarannya ketemu nyambung. Sekarang datang. Ini dia Pak Bagus namanya. Selamat siang. Nah, saya tanya dia siap bayar saya nggak gitu. Bayaran saya mahal gitu. Siap. Kenapa? Bayar. Siap bayar Pak ya. Tunai Pak ya dengan doa. Jadi saya kan dablak gitu Sob ya. Nah saya ingin tahu Bapak cerita. Ini Sob ya. Kenapa ini harus cerita itu? Niatkah ini berbagi Pak? Ya. Jadi berbagi. Kalau Bapak berbagi kebaikan, niatnya berbagi kebaikan, niatnya bukan benci, bukan gimana. Niat biasa aja berbagi. Sehingga apa yang Bapak alami tidak dialami orang lain. Kalau Bapak minta amalan Bapak berbagi ini menjadikan Bapak dipermudah segala urusannya. Kalau Bapak menang, semoga Tuhan memberikan kemenangan, kebaikan. Kalau Bapak kalah atau apapun, mudah-mudahan Tuhan memberikan Bapak imbalan yang 5 kali atau 10 kali lipat lebih baik daripada ini. Yakin Pak? Yakin ya? Karena Pala di Bali itu gitu. Jadi yakin harus yakin. Jadi kalau nggak yakin sama Tuhan kan ciptakan bumi dan langit. Iya. Kenapa kita nggak yakin? Jadi jangan berpikir, oh saya udah, Bapak umur usia berapa? 56 tahun saya nggak bisa balik gantiin. Enggak, insya Allah bisa. Gitu. Saya aja dapat loh. Contoh ya, saya kan kapan hari bangkrut. Karena saya yakin saya bakal bangkit. 2 tahun bangkit, setahun 2 tahun udah ngajak karyawan saya ke Singapura. Gitu. Karyawan saya loh. Dan sekarang saya udah kaya lagi gitu. Ya saya ngerasa kaya, tapi yang lain kan lebih kaya juga. Kalau saya ngerasa cukup gitu, sudah cukup aja apapun. Oke, nah jadikan itu kebaikan Bapak hari ini untuk mempermudah segala urusan Bapak itu. Ya. Karena yang mempersulit itu Tuhan. Kalau Tuhan mempermudah kan mudah semuanya. Karena kalau secara logika saya tanya, Bapak menang apa kalah? Kalau logikanya? Menang. Yakin Bapak menang? Iya, menang. Ya, bagus. Kalau saya ngelawan bank itu logikanya saya kalah gitu. Karena orang bank itu kan, bank BPD kan pengacara itu biro hukumnya kan urusan tiap hari ke sini. Kalau saya kan jarang-jarang gitu. Jadi dia kenal hakim, kenal macam-macam, kenal pengacara itu, kenal ini. Kalau saya belum tentu gitu. Tapi saya bukan masalah menang apa enggaknya yang saya niatkan. Saya niatkan saya ingin kalau saya kalah pun saya minta 10 kali lipat gantinya gitu. Tapi kalau saya lihat kasusnya Bapak memang ada kemungkinan untuk menang. Tapi biasanya ini Bapak ini gugat ini Bapak udah melakukan gugatan sekarang ya? Sudah somasi. Nah, somasi apa gugatan? Somasi. Gugatan apa namanya Pak? Gugatan. Saya juga awam pengadilan. hukum. Ya. Udah ya gugatan. Oke, sekarang cerita masalahnya gimana Pak? Ya berawal dari banknya disingkat aja Pak, namanya disingkat aja. LPD. Ya, LPDA gitu. Ya. Berawal dari saya ingin menyelamatkan aset mertua ini. Ya, terus? Jadi saya take over kredit dengan tidak ada pengurangan denda, pengurangan bunga saya lakukan. Terus? Nah, di dalam satu perjalanan karena ini di properti, ternyata tanah yang saya ambil dari bank itu, yang saya tukar jaminannya, yang tadinya yang saya pakai properti itu sebagai jaminan yang mau dilelang sama LPD itu, saya ambil. Ternyata itu lain posisinya. Wah. Salah posisi dia. Begitu? Sehingga sangat mengganggu proyek saya. Jadi 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun waktu biaya. Terus? Sehingga saya juga tidak dapat menerima pemasukan. Iya. Nah itu saya rajin terus saya berikan ini sampai saya jual aset biar lancar bayar bunga Pak. Terus? Nah di dalam pertengahan karena November 2014 itu kan properti lagi down. Iya terus. Nah termasuk saya juga kena imbas. Tambah kena imbas properti ini, jadi saya agak berkurang Pak. Ya, terus. Jadi ada Bapak tukang kapling ya apa? Iya Pak. Oh iya. Saya terus berjalan sampai ini lancar Pak. 2 kali perpanjangan. Terus? Setelah yang terakhir lambat ininya, masih ada tunggaan saya bunga
Kebetulan orang tua saya meninggal. Terus? Meninggal orang tua saya. Nah, setelah meninggal orang tua saya, kredit saya mau jatuh tempo. Terus? Nah, disinilah saya di stop dengan alasan orang tua meninggal. Gitu? Karena orang tua yang tercantum di jaminan itu bersama saya. Terus? Sebenarnya kan tidak ada masalah, saya juga pewaris tunggal. Nah, terus ya. Itu di stop, diberikan harus melunasi utang-utang. Terus? Nah, ekonomi yang lagi ini kan saya juga Sulit ya. sulit banget. Saya tanya dulu, hutangnya berapa? Satu-satu. Satu Tadinya mas satu. 1,5, 1,4. Tinggal 1,1. Satu-satu. Terus jaminannya nilainya berapa? Appraisal 28. 2,8. Iya. 2,8 M. 28. Berapa are? Berapa meter? 4 area dengan rumah lantai 2. 400 meter berarti rumah lantai Iya, 2. 400 meter. Oh, iya. Di Terus? Gatsu, Pak. Di Daerah Gatsu. elit nih, Pak. Oh, dari elit. Wah. Iya. Nah, terus sekarang solusinya gimana? Kondisinya gimana terakhir Nah, itu? terakhir saya minta jual ini karena itu dikontrak. Rumah saya kan ada kontrak. Pengontrak saya juga dihasut sehingga Ya. pembeli-pembeli saya nggak bisa masuk. Terus? Saya akhirnya tingkat baik saya beberapa kali sudah ketemu LPD dan saya sangat kooperatif. Terus? Sampai saya tunjukkan bahwa pembeli saya juga saya pertemukan untuk Ya. saya minta saya akan biar cepat selesai, harga akan saya turunkan, dan tentu saya juga bisa dibantu diringankan bunga. Terus? Nah, di sini sama sekali tidak dikasih. Terus itu? Bahkan akhirnya sampai pembeli saya juga tahu kondisi saya begini, ya rada-rada mundur gitu loh. Lagi nurunin harga. Terus gimana? Nah, itu detik-detik terakhir saya juga ada pembeli lagi. Ada pembeli yang sangat berminat dan maunya sudah ngasih DP. Terus? Nah, saya ngajukan permohonan ke LPD. Nah, dia ngasih syarat hari itu. Besok dalam tempo 2 hari itu harus Dilunasi. disiapkan dana minimal 450 juta. Terus? Itu kan nggak masuk akal tuh, Pak. Oh, iya. Saya udah nggak sanggup. Bapak ada suratnya nggak? Enggak, saya lisan ke sana, Pak. Dan Besok ada saksinya nggak? ada. Siapin Pak. Oh, Ya. buatin kronologi kejadian Iya, nanti. sudah di dalam tuntutan sudah. Nggak, kronologi kejadian Bapak buatin juga. Oh iya. Tulisin nama Bapak, saksinya siapa, jam berapa, hari apa, kejadian gini, ceritain semua segala masalahnya. Terus? Iya. Bahkan pembeli saya itu juga sempat ditelepon untuk ikut lelang, cukup nyetor 100 juta aja. Terus? Dia sudah bisa ikuti lelang. Padahal persyaratan lelang kan 450 juta minimal. Terus gimana? Nah, dia nggak berani pembeli saya karena dia juga ada kedekatan sama saya. Terus akhirnya gimana? Dia nggak ikut, akhirnya dia bilang ya kemungkinan ini ada. Udah lelang belum sekarang? Sudah, Pak. Terus? Dia lakukan tertutup lelang itu Di di KPKNL? Ya, KPKNL. Terus? Nah, saya juga minta informasi ke sana, ya tertutup lah semua. Udah gitu? Setelah itu dibilang udah lakunya berapa, saya juga tidak ada pemberitahuan sampai sekarang. Bapak gugat Ini pun, berarti? ya, Kondisinya hampir sama dengan saya. Jadi intinya seperti itu. Terus udah ada pemenang lelangnya. Terus saya tiba-tiba ini ya seperti itulah. Jadi sekarang Bapak gugat. iya. Gitu. Jadi intinya Bapak buatin kronologi kejadian dulu. Nah, Bapak udah belum minta ke dia waktu itu ada nggak surat dia fidusia segala macam-macam di LPD-nya? Coba Bapak liatin. Usia yang, Jaminan fidusia. Bahwa dia bisa ngalihkan hak. oh ya ada kayaknya. Pasti ada. Ya, yang kedua setelah Terus yang kedua kan ada kesalahan tuh tadi. Iya. Yang beda sertifikat itu. Ada saksinya, ada buktinya. bukti ada. Ada, ya udah. Iya. Sob, mohon doa aja ya. Nanti ini saya akan ikutin terus. Saya nggak bisa jauh sekarang. Beberapa saya ngasih mereka sarannya aja karena di pengadilan. Nanti mungkin kita bicara lagi. Jadi intinya yang penting Bapak buatin kronologi kejadian. Kejadian-kejadian itu Bapak tulis yang runut. Jamnya, waktunya, saksi segala macam-macam. Terus termasuk lagi beberapa sesi. Sesi pertama dia salah nggak. Ini kalau buktikan itu dulu. Betul apa nggak dia salah nukar sertifikat itu? Iya. Kan salah sertifikat tadi untuk Sertifikatnya salah posisi dia, Pak. salah posisi. Ya, jadinya saya mesti gabungin dulu sertifikatnya, baru pecah. Ulang pecah gitu kan. Doain Sob ya, mudah-mudahan siapa namanya? Gus Putra. Gus Putra ini bisa selesai masalahnya dan dipermudah segala urusannya. Nanti kita ikutin terus. Ya, jadi Anda harus belajar. Ternyata apa? Dia udah baik seperti ini, ada yang mau permainkan. Nggak tahu nih ada permainan atau apa gimana, nggak ngerti saya.
dijual berapa kapan nggak tahu. Nggak ada pemberitahuan sama sekali. Subhanallah, zolim. Padahal Makanya saya- sob, jangan coba-coba Anda beli aset-aset yang dilelang segala macam-macam karena itu nyakitin orang gitu. Nggak barokah nggak Anda dapat apapun, bener. Saya alhamdulillah untung dulu saya nggak jadi. Kalau jadi kan repot bagi saya. Tapi itu pun saya bukan ngambil ini. Orang yang sendiri yang datang ke tempat saya minta diambil take over. Tapi itu juga udah sengsara gitu. Jadi apalagi ini ngambil dilelang. Saya juga sama Pak. Aset saya 3,5 M dilelang cuma 1 miliar gitu. Iya. Nah sekarang lelang yang kedua karena saya baru tahu pembelinya siapa. Dan itu saya gugat lagi sekarang ini. Ya seperti itu. Ya coba kalau bisa nanti saya liatin dulu, baca surat gugatannya dulu dia seperti apa. Bapak nanti siapin berkasnya, saya bacain. Kalau bisa kita samakan schedule lelang ininya, waktunya, sehingga kita bisa diskusi. Kan bisa Bapak minta, Pak saya minta hari apa gitu. Nah saya tiap hari Senin gitu. Jadi Pak minta tiap hari Senin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Sekarang udah masuk sesi apa? Mediasi apa belum? Saksi Pak. Hah? Saksi sekarang. Berarti mediasi sudah? Sudah. Sidang sudah berarti? Sidang pertama sudah? Sudah. Saksi sekarang ya? Saksi. Iya. Ya, nanti Bapak saya bantu juga dia nyiapin bukti Pak. Jadi bukti ada urutannya. Jadi bukti ada urutannya, Bapak urutin supaya gampang hakim bacanya. Nih, ya itu yang penting kuat bayar sama saya. Bayar cuma 2 terbaik. Dan juga nanti kalau ini harus berbagi kebaikan Pak ya. Pasti Pak. Jadi Bapak bantu juga, jadilah relawan SKDA, jadi bantu yang lain juga, bukan ini. Kemarin saya baru bebas ini Pak, warga, buat lihat belum video saya? Yang di lessing itu, Ya. yang di lessing. Jadi warga diculik, dia ngomong nggak culik katanya di ini, ya udah disekap dulu. Dari subuh sampai jam 12 siang saya datang, alhamdulillah selesai 20 menit. Ngomong-ngomong selesai, ya udah balik gitu. Dan warga SKDA ngumpul banyak sob. Jadi si debt collectornya segitu, warga SKDA segitu yang datang, makanya kompak sob. Demikian dari saya, dan kalau bisa lakukan kopdar di seluruh wilayah WA Group SKDA dari Aceh sampai Papua. Kopdar kecil aja prioritas, dan Anda bayarlah 25.000 tapi buat admin, bukan buat SKDA, buat siapapun itu. Sehingga untuk makan dan minum lah, dan juga orang yang capek buat tempat segala macam-macam. Karena harus kompak, nanti kalau ada masalah, karena bank itu luar biasa. Ini aja dia udah bener dipersulit ya segala macam-macam sampai masuk gini. Sekarang ini bank itu pada teler semua gitu. Jadi dia nekat banget gitu. Bank, leasing, pinjol, hidup mati dia, makanya dia akan mati-matian kalau bisa nyekek kita gitu. Dan untuk itu kita lakukan dengan kopdar ya sob ya. Nanti kalau kopdar nanti lapor aja ke saya punya ini sekretaris pribadi di SKDA khusus untuk SKDA. Ade nama Ade Fitri. Demikian ya saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.